Anybody when we fight you, make them come already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. Didn't know what's going on. Munagiso, my baby. Kasus dari Bapak Gubernur NTT yang melanggar aturan PPKM yang dibuat dan ditandatangani oleh dia sendiri. Selamat menyaksikan. Dalam perdebatan kami saat ini, saya atas nama Anil Sifatu, saya berperan sebagai penentang dan teman saya Alvita Sembala sebagai pembela. Selamat menyaksikan perdebatan kami. Mengapa sehingga Bapak bersama aparat lainnya menyebabkan kerumunan di saat masa PPKM ini? Karena pertemuan kami di sana, kami ingin untuk bertemu dengan beberapa aparat daerah, tetapi sehingga kami tiba di sana, kami disambut oleh masyarakat yang ada di tempat itu, sehingga terjadi kerumunan. Lalu kenapa aturan yang dibuat oleh Bapak dan ditandatangani oleh Bapak sendiri yang melanggarnya? Sementara kami, masyarakat biasa, kami semua, sekolah saja dilarang untuk adakan kerumunan atau pertemuan. Gereja pun yang kami bersekutu dengan Tuhan, kenapa kami dilarang juga? Tetapi kalian menyebabkan kerumunan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalian sendiri melanggar aturan yang kalian buat dan ditandatangani oleh kalian. Mengapa? Karena setelah kami tiba di sana, kami ingin untuk karena pertemuan kami saat itu, tujuan kami adalah untuk membangun atau memberikan beberapa. Tujuan kami untuk pertemuan di sana adalah kami ingin untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di tempat itu. Tetapi kami juga dengan tidak sadar bahwa akan terjadinya kerumunan karena kami disambut oleh masyarakat yang ada di tempat itu, sehingga pada saat itu terjadi kerumunan. Saya tidak terima alasan tersebut. Karena apa, Bapak? Alasan tersebut ini. Saya tidak terima alasan tersebut. Karena apa? Bapak beserta Bapak Gubernur selaku gubernur di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, aturan tersebut, aturan PPKM tersebut dibuat oleh Bapak beserta aparat lainnya. Dan sabar dulu, saya masih bicara, jadi tidak boleh disambung karena Bapak mengerti etika. Jadi begini Bapak, aturan tersebut dibuat oleh Bapak Gubernur dan disaksikan langsung oleh semua orang dan Bapak Gubernur menandatanganinya di atas materai dan diumumkan kepada semua masyarakat untuk mengikuti aturan tersebut. Lalu kenapa dilanggar oleh Bapak selaku aparat masyarakat, aparat pemerintah yang membuat aturan tersebut? Ya, karena alasan kami untuk ke sana bukan untuk mengundang sebuah kerumunan, tetapi alasan kami untuk ke sana hanya lalu kenapa kerumunan tersebut? Hanya ingin untuk saya tidak setuju dengan alasan tersebut. Menjalankan tugas kami sebagai aparat negara. Karena tujuan kami adalah untuk membangun masyarakat, sehingga kami melakukan hal tersebut. Akan tetapi kami tidak tahu yang akan terjadi kerumunan karena setelah kami tiba di sana, kami disambut oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Ya, baik. Lalu kenapa kalian sudah melihat? Lalu kenapa Bapak beserta aparat lainnya, beserta Bapak Gubernur, mengapa sehingga aturan tersebut Bapak Gubernur yang buat disaksikan langsung oleh bawahannya
dan ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan diberitakan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti aturan PPKM tersebut. Ya, Kemudian bukan. dilanggar, sabar dulu. Kemudian dilanggar oleh Bapak beserta orang-orang yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di mana letak keadilannya? Kalian telah melanggar nilai Pancasila, Ya, bukan yaitu melanggar. nilai yang kedua dan juga nilai Bukan kelima. melanggar, Tidak bisa Bapak, saya tapi- masih berbicara dan tidak boleh memotong pembicaraan saya, karena Bapak juga berpendidikan, berarti Bapak tahu etika. Saya sendiri masyarakat kecil tahu etika. Bagaimana Bapak tidak mengerti etika? Jadi Bapak juga harus mengerti dengan saya, karena di sini saya berkesempatan untuk berbicara. Nah, sekarang di mana letak keadilannya Bapak? Sehingga kita kan Bapak sudah mengerti nilai-nilai Pancasila. Lalu kenapa Bapak sendiri yang melanggarnya? Di mana keadilannya? Kenapa kami dilarang untuk mengadakan pertemuan? Gereja pun dilarang. Tuhan sendiri kan, Tuhan yang memberikan segalanya, Tuhan yang memberi nafas. Kenapa kita tidak bersekutu dengannya? Tidak diadakan pertemuan. Ini nih Bapak yang harus diperbincangkan. Di mana letak keadilannya? Kami kok dilarang? Terus aturannya Bapak beserta aparat lainnya yang buat. Lalu kenapa Bapak sendiri bersama Bapak Gubernur bersama staf lainnya yang melanggar? Ya, karena tujuan kami kan cuma satu, yaitu untuk membangun atau Ya memang tunggu dulu, untuk membangun atau karena tujuan kami adalah untuk membangun masyarakat kecil yang ada di tempat itu, sehingga kami meminta untuk pertemuan khusus antara anggota-anggota atau kepala-kepala daerah yang berada di tempat itu. Tetapi setelah kami tiba di sana, mereka menyusun beberapa cara untuk menyambut kami. Jadi penyambutan itu kami tidak bisa ditolak karena dilakukan oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Nah, begini Bapak, karena sudah ada aturan PPKM. Nah, dalam aturan-aturan tersebut ada berisi hal-hal yang tidak boleh mengadakan pertemuan. Dan pertemuan itu, jika ada pertemuan, maka singkat. Sementara pertemuan waktu itu dilaksanakan cukup lama. Nah, kenapa tidak mengadakannya secara online, via Google Meet atau via Zoom, sehingga tidak menyebabkan kerumunan seperti itu? Mengapa? Karena sudah ada aturan tidak boleh mengadakan pertemuan. Lalu kenapa Bapak beserta Bapak Gubernur dan aparat lainnya masih melanggar? Kan bisa dilakukan via Zoom, Ya kan, bisa Google Meet. kan tujuan kami ke sana untuk ingin melihat langsung keadaan yang ada di tempat itu, sehingga contohnya ingin untuk membagi atau ingin untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu secara adil atau secara nyata, sehingga apa yang kami berikan bisa sampai kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut. Kan menurut saya bisa juga pertemuannya diadakan via Zoom atau Google Meet agar tidak menyebabkan kerumunan. Untuk pantau masyarakat bisa diwakilkan oleh para pejabat desa. Untuk apa kepala desa kita pilih sementara kita tidak memerintahkannya untuk memperhatikan masyarakat? Namanya bantuan itu memang dari pemerintah, tapi dari pemerintah perintahkan kepada aparat desa untuk kunjung ke masyarakat dan melihat masyarakat. Misalnya masyarakat kurang ini itu, maka dari pemerintah akan mentransferkan berupa uang atau sembako atau lainnya, disumbangkan kepada Bapak Kepala Desa untuk bagikannya kepada masyarakat. Karena keterbatasan masa PPKM ini sehingga tidak boleh menyebabkan kerumunan. Jadi Bapak Kepala Desa itu yang akan turun dan mengecek masing-masing masyarakat yang ada dalam desa tersebut. Karena tujuan kami ke sana,
kami ingin untuk memberikan langsung kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Karena saat ini korupsi yang ada di NTT sangat meningkat, sehingga kami melakukan hal tersebut. Karena bantuan-bantuan yang kami kasih terkadang tidak sampai kepada masyarakat, tetapi cukup untuk aparat-aparat negara yang ada di tempat itu atau tokoh-tokoh yang ada di tempat itu. Sehingga dengan itu kami ingin untuk turun langsung ke daerah tersebut supaya kami berikan langsung bantuan kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Jadi begini, berarti Bapak bersama Kepala Gubernur tidak mempercayai aparat desa. Nah, mengapa aparat desa itu dipilih sementara mereka tidak dipercayai? Masih banyak. Kalau begitu, seperti itu, maka aparat desa itu dipecat saja. Dipecat, karena masih banyak orang yang mau untuk menjadi kepala desa, ketua RT, RW, dan lain-lain. Buat apa mereka bekerja sementara mereka tidak dipercayai? Mengapa? Bekat. Maka hal itu yang sampai saat ini kami masih pertimbangkan, karena ada bantuan-bantuan yang sampai saat ini masyarakat anggap bahwa kami sudah berikan, tapi bantuan yang sampai di tangan mereka tidak sampai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga dari sini kami ingin untuk turun langsung ke daerah tersebut, sehingga kami ingin untuk mencari bukti-bukti yang lebih jelas, sehingga kami bisa lebih mudah untuk kami ingin untuk mengumpulkan beberapa bukti-bukti, sehingga dengan mudah kami bisa memecatnya. Demikian hasil debat kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anybody when we fight you, make them come already know I'll be right beside you.